इस शहर को ये हुआ क्या कहीं Pada 28 November 2008 di Mumbai, dua orang tak dikenal menyerang terminal Chhatrapati dan melakukan penembakan. Selama 3 hari 3 malam, teroris yang dikenal tergabung dalam organisasi Lashkar-e-Taiba mengendalikan Mumbai sampai kota tersebut diubah menjadi medan pertempuran. Akibatnya, kurang lebih 160 orang tewas dan banyak pula yang luka-luka. Di tahun 2015, bekas penyerangan itu sudah berhasil diperbaiki, namun masih menyimpan kesedihan karena pelaku belum pernah ditemukan sampai saat ini. Cerita pun bermula di Chicago, Amerika Serikat, ketika seorang pria bernama Brody menabrak mobil di depannya. Hal itu membuat sang pengemudi melakukan pengejaran dan menyebabkan terganggunya lalu lintas sampai menimbulkan kecelakaan yang parah. Mengetahui adanya kericuhan, polisi segera mengejar mereka yang masih bersinggungan satu sama lain, di mana keduanya semakin terlibat perkelahian, hingga permasalahan kecil itu berbuntut panjang ketika Brody terdorong jatuh ke danau es. Pencarian pun langsung dilakukan oleh kepolisian setempat dengan cara menyisir aliran sungai. Namun karena korban belum juga ditemukan, Jude Rosario selaku tertuduh atas kasus pembunuhan harus dijebloskan ke penjara. 6 bulan sebelumnya, seorang pemuda mendapatkan misi penting menuju ke India. Ia diberikan segala macam kebutuhan serta dilarang jatuh cinta dengan wanita India agar tidak menghalangi misinya. Ketika mulai memasuki wilayah India dengan melewati sebuah sungai, barang bawaannya dilempar ke daratan agar mempermudah perjalanan. Namun tiba-tiba 3 orang tentara muncul hingga ia pun segera bersembunyi. Naas karena telepon yang dibawanya bergetar, hal itu menjadi awal nasib buruk yang menimpanya. Setelah tertangkap basah, Roy selaku ketua Badan Intelijen India atau yang disingkat RAW melakukan interogasi demi mengungkap tujuan dan rencananya memasuki kota ini. Dari situlah ia menyiksanya tanpa ampun sampai mendapatkan informasi bahwa teroris Lashkar-e-Taiba berencana melakukan serangan lain ke India. Hal tersebut membuat deputi baru bernama Samit memberitahu jika serangan berikutnya akan terus dilakukan selama teroris itu dibiarkan hidup bebas. Maka ia memiliki sebuah ide yang bisa memberantas teroris sampai ke akarnya, dengan cara yang berisiko tinggi sampai Roy tidak menyetujuinya. Kendati demikian, ia menyampaikan susunan rencana ini agar sang atasan mau memberikan izin. Namun karena dianggap memicu perang dengan Pakistan, rencananya ditolak lantaran mereka tak bisa mengorbankan jutaan nyawa hanya untuk balas dendam ratusan orang yang menghilang pada insiden Mumbai di tahun 2008. Kembali ke kantor tanpa menggenggam izin, Roy menyampaikan bahwa rencana akan tetap dilanjutkan tanpa diketahui oleh pemerintah, atasan maupun keluarga. Dengan begitu mereka hanya harus mencari satu agen yang mampu menjalankan misi ini secara senyap dan rahasia. Esok harinya mereka langsung menyaring banyak orang dari berbagai belahan dunia yang memiliki sederet pengalaman luar biasa. Hingga dari banyaknya kandidat, mereka tertarik dengan satu nama yang dijuluki Phantom karena tidak memiliki identitas layaknya hantu. Dan berdasarkan informasi dari internet, mereka mendapatkan alamat yang menetap di sebuah desa. Phantom? Kedua utusan Roy pun datang untuk menemui pria bernama Daniel Khan, mantan militer India yang dipecat secara tidak terhormat. Mereka langsung meyakinkannya untuk bergabung dalam misi ini dengan bayaran berapa saja yang ia inginkan. Tetapi karena tak membutuhkan kekayaan, Daniel menolaknya hingga mereka menyerah untuk membujuknya. Alhasil, Roy pun memutuskan menemuinya dan memberikan penawaran paling berharga, bahwa akan mengembalikannya ke militer sesuai pangkat yang sama, serta akan mendapatkan kehormatan sang ayah yang telah lama membencinya. Setelah berpikir penuh perhitungan, Daniel kembali menemui Roy untuk menyetujui misi tersebut, bahwa ia harus memberantas organisasi Laskar Pakistan yang mendalangi serangan di Mumbai 7 tahun silam. Seiring dengan kesepakatan tersebut, Daniel berangkat ke London untuk menghadiri sebuah pertandingan kriket. Di sanalah ia bertemu dengan mata-mata bernama Nawaz dan diberitahu jika target pertama mereka bernama Sajid Mir yang memiliki ciri-ciri seorang perokok berat. Selebihnya ia tidak mengenal wajah lantaran pria itu operasi plastik dari terakhir kali ia menemuinya. Mereka pun menunggu sampai pertandingan selesai dan menemukan bekas batang rokok yang diduga memang milik targetnya. Namun karena telah terlambat, pencarian dilanjutkan pada esok hari. Masih di tempat yang sama pula, mereka kembali mencari target utama sampai menemukan seorang yang diduga Sajid. Terlihat dari gerak-geriknya yang sama persis seperti terakhir kali ia temui. Lantas mereka segera mengikutinya dari jarak yang aman sambil menduga-duga kemana pria itu akan pergi.
Sampailah ia memasuki sebuah apartemen di tengah kota, hingga Daniel ingin memastikan bahwa pria itu memanglah sasarannya. Ia pun menyusup ke sana untuk mencari bukti lain, sebelum tiba-tiba seseorang muncul membuka sebuah berangkas secara mencurigakan. Bahkan tak cukup dari itu, persembunyian yang sempat dikiranya aman justru berujung terbongkar. Setelah berhasil melumpuhkannya, ia membuka berangkas yang berisi berbagai identitas Sajid Mir, pelatih anggota laskar terhebat yang mempunyai nama samaran seperti Paman Bill, Abu Bara, dan masih banyak lagi. Dia melatih semua teroris pada serangan 2611 dan mengatur semua operasi penyerangan. Menggenggam informasi tersebut, Daniel mengabari Nawas agar berpura-pura meminjam korek untuk memastikan kembali wajah Sajid dalam jarak yang dekat. Tak hanya itu saja, ia juga menyuruhnya untuk menghentikan pria yang menuju gedung apartemen bersama Sajid dengan alasan bahwa akan terjadi hal yang sangat berbahaya. Maka meskipun Nawas bertanya-tanya, ia berupaya membuat alarm mobil menyala agar pria itu kembali turun. Disitulah pedaka hebat langsung menyambutnya tepat ketika Sajid membuka pintu apartemennya. Seketika ledakan itu membuat setiap orang di lantai rasa terkejut, tak terkecuali Nawas yang sangat kebingungan. Disitulah Daniel menceritakan bahwa ia sengaja menyuruhnya meminjam korek agar saja terpancing menyalakan rokoknya ketika gas telah ia bocorkan. Hal tersebut sukses membuat Nawas cukup jengkel karena ia hanya bertugas mencari target untuk mendapat bayaran dan tidak ingin dilibatkan dalam kasus pembunuhan apapun. Tak lama kemudian, kabar meledak apartemen di London diketahui oleh jajaran intelijen RAW bahwa ledakan diduga akibat kebocoran gas, pertanda jika semua yang Daniel kerjakan memanglah bersih tanpa meninggalkan jejak. Kembali pada masa kini, saat Daniel telah dijebloskan ke penjara Chicago, ia adalah orang yang menyamar sebagai Jude Rosario dan menjadi tersangka kasus pembunuhan Brody yang mayatnya belum juga ditemukan. Ia pun mengeluarkan sebuah baterai yang sempat ia telan dari anusnya dan melakukan pengintaian terhadap tahanan berbahaya bernama Hadley, teroris laskar yang bertanggung jawab atas serangan di Mumbai. Selama di sana, ia mengambil pekerjaan paling sulit demi mendapatkan bayaran yang besar. Ia mencuci kamar mandi, mengepel sekaligus membaca gerak-gerik Hadley setiap ia mendapat kesempatan. Hal itu dilakukan selama berhari-hari sampai ia mendapatkan informasi dari napi bahwa Hadley akan dipindahkan ke penjara dengan penjagaan yang lebih ketat. Texas high security jail में. Sebelum hal itu terjadi, ia menghubungi Nawas setelah sekian lama mereka tak saling berkomunikasi. Ia meminta dikirimkan uang sekian dolar untuk membeli baterai sebagai pengganti baterai lain yang menyimpan sebuah racun. Ia pun segera melancarkan rencana terakhirnya dengan mengisi baterai beracun itu pada sebuah shower yang biasa digunakan Hadley mandi. Maka sesuai perhitungannya, racun tersebut tak mampu dilacak karena tepat menyentuh lidah, seluruh otot tak berfungsi disusul oleh nafas tersendat sampai ia ditetapkan tewas akibat serangan jantung. Hadley मर गया. Kematian itu disusul oleh pembebasannya lantaran korban yang ia dorong ke sungai telah ditemukan dalam kondisi selamat. Usut punya usut, Brody adalah orang yang sengaja disuruhnya agar ia dijebloskan ke penjara dalam misi membunuh Hadley. Kemudian setelah itu Daniel menghubungi komisaris tinggi Pakistan untuk memberitahu bahwa kematian Sajid bukan semata-mata akibat kebocoran gas, melainkan dibunuh oleh pasukan RAW India. Ia mengaku sengaja membocorkan hal ini untuk membalaskan pemencatannya terhadap militer dengan cara mengadu domba mereka. Alhasil, ia pun dihubungi oleh Badan Intel Pakistan yang dikenal ISI dan berjanji akan membawa bukti bahwa India yang telah mendalangi pembunuhan itu. Tapi dengan satu syarat, ia harus bertemu langsung dengan Haris Said dan juga Hafiz selaku pimpinan laskar tertinggi. Namun karena Intel Pakistan menolak bertemu di negaranya, ia menyetujui untuk bertemu anggota laskar yang berada di Suriah. Iya. अक्लमंद हो तो लश्कर के लोगों से वाराब्ता करें. Dibantu oleh Nawas, mereka tiba di Suriah dengan melewati jalur Libanon. Ia pun diantar oleh kenalan yang menuju ke tempat pertemuan, di mana tanpa sepengetahuannya mereka melanggar kesepakatan dengan cara menawannya. Melihat hal tersebut, Nawas dikabari keadaan Daniel yang telah diserang oleh para anggota laskar, di mana ia segera membawa pasukan yang menuju ke sana, tepat ketika pria itu dipaksa mengungkap pembunuhan terhadap Sajid dan Hadley di depan kamera. Tetapi karena sinyal buruk akibat situasi perang, video itu gagal dikirim pada intelijen. Dari situlah Nawas bersama pasukan langsung melakukan penyerangan demi menyelamatkannya.
Namun ternyata Daniel menganggapnya mengacaukan rencana kerjasama yang digunakan hanya sebagai jebakan. Dan sebelum ia menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini, mereka segera pergi akibat serangan tentara Suriah yang menganggapnya sebagai pemberontak. Baku tembak pun terjadi sepanjang perjalanan hingga ketua Laskar pergi dari medan pertempuran, di mana ia juga tak berdiam diri, melainkan terus memburunya sampai mengagalkan terkirimnya video tersebut ke tangan Pakistan. वीडियो भेजो जल्दी। Mendengar terjadinya penembakan, intel Pakistan marah besar karena merasa telah dipermainkan. Mereka pun mulai merencanakan balas dendam terhadap konsulat jenderal India dan membunuhnya sama seperti ledakan gas yang menewaskan Sajid. Sampai di sana, pemerintahan mengungkap tentang situasi Pakistan dan India yang semakin memanas. Hal itu membuat Roy dipanggil oleh atasannya karena dicurigai telah mengirim pasukan raw untuk melakukan tindakan ini. Dan demi menjaga kerahasiaan rencana mereka, ia pun menghubungi Daniel untuk segera menghentikan misi. Menolak kembali tanpa membunuh pimpinan teroris Laskar, ia tak ingin menyerah karena bertekad akan membawa nama baik yang telah diinjak militer India. Ia memang dipecat secara tak terhormat, tetapi saat pulang ke India, ia akan membuktikan dengan membawa kembali kehormatannya. Mendengar hal tersebut, Nawaz pun berjanji akan mendampinginya ke Pakistan bagaimanapun caranya. जितने भी आदमी थे सब मारे गए। Daniel, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकता। Singkat waktu dengan menyamar sebagai pekerja obat-obatan internasional, Nawaz memalsukan semua identitasnya hingga lolos dari pemeriksaan bandara Pakistan. Sementara itu Intel mulai mencari tahu latar belakang Daniel dari mulai pekerjaan sampai profesi sang ayah yang merupakan seorang kolonel. Mereka juga menghubungi kedubes Amerika untuk mencari nama tahanan di penjara Chicago sebelum kematian Hadley. Begitupun kantor raw yang mengetahui jika Daniel tetap melanjutkan misi hingga mau tak mau mereka harus membantunya. Tibalah agen Intel Pakistan mendatangi kediaman Daniel sampai bertemu dengan ibunya. Ia pun meminta foto Daniel dengan dalih kepentingan pemilu, sehingga sang ibu memberikan foto terakhir putranya ketika masih muda. Sementara itu Daniel menemui Khalid selaku informannya yang memberitahu kediaman Haris Said selaku pimpinan organisasi Laskar tertinggi. Berikut pelaku terakhir bernama Umafi yang pura-pura mendekam di penjara. Namanya telah menjadi daftar buronan paling dicari di dunia dan dihargai 10 juta dolar oleh Amerika. Setelah itu mereka mengetahui bahwa 5 hari lagi Haris akan menggelar sebuah acara besar-besaran. Dari situlah ia memutar otak dan meneliti berbagai pidato Haris agar menemukan kelemahannya. Bahkan Khalid memberitahu sebuah informasi bahwa Umafi rutin berobat dengan dokter yang datang bertepatan 1 hari sebelum adanya acara tersebut. Maka dari itu, rencana dimulai dengan menyewa segala peralatan elektronik di tempat yang sama seperti Haris menyewa sesuai dari video yang pernah ia lihat. गुड अच्छा सुनो Mereka juga mengajak perawat pendamping dokter bernama Amina untuk membantu misi ini sebagai balasan atas tewasnya sang putra yang menjadi pelaku bom bunuh diri untuk organisasi Laskar. Awalnya ia menolak dengan cara mengusirnya, namun ketika melihat banyak korban seusia putranya, hatinya terkutuk hingga bersedia membantu mereka untuk mengundur kedatangan dokter agar tepat di tanggal acara. 1 hari sebelum acara berlangsung, Aminah telah menukar obat Umafi hingga penyuntikan harus dilanjutkan esok hari. Begitupun Brody yang tiba-tiba didatangi oleh Intel Pakistan dan dipaksa menjawab keberadaan Daniel sebenarnya. Dari situlah awal penyelidikan panjang Pakistan membuahkan hasil. Tepat di hari mulainya acara, mereka menemukan Daniel yang sudah memasuki wilayah negaranya. Hal itu membuat mereka bergerak cepat, memeriksa berbagai penginapan setiap daerah demi menemukan lokasinya. Tak hanya itu saja, Aminah juga telah memberikan obat suntik Umafi sehingga sang dokter berangkat ke penjara. Acara pun digelar sangat meriah, dihadiri rakyat pendukung Haris Said yang tersebar di sepanjang jalan. Bahkan ketika tiba di pintu masuk, ia dihadang oleh penjaga hingga berkata bahwa barang bawaannya adalah kado untuk anaknya. Di waktu yang sama pula, asisten dokter menemukan persediaan obat milik Umafi yang seharusnya terbatas dan hanya disimpan oleh sang dokter. Maka sebelum rencananya terbongkar, Aminah menghindar dengan cara melarikan dirinya. Selang kepergiannya, ia menyadari bahwa obat tersebut telah diganti dengan sebuah racun. Ia pun bergegas menghubungi dokter, namun teleponnya gagal dijawab karena kondisi Umafi membutuhkan pertolongan. Sedangkan di lain tempat, Daniel berusaha mengaktifkan remote yang terhubung dengan mikrofon di depan Haris.
Tetapi sampai telepon sang dokter diangkat oleh kepolisian, rencananya gagal bersama dengan gempar situasi yang ingin menghentikan proses penyuntikan. Seiring dengan kabar tewasnya Umavi, kepolisian segera mengamankan Haris tepat ketika ledakan terjadi pada mikrofonnya. Hal tersebut membuat mereka langsung melarikan dirinya, sehingga ia melakukan pengejaran tanpa membiarkannya hidup dengan bebas. Sementara itu Aminah menolak pergi dengan paspor yang telah Nawas berikan. Ia justru memilih mendekam di rumah sambil menatap figura sang putra dan memutuskan bunuh diri saat polisi mengepungnya. पाकिस्तान के लिए Pengejaran pun berlanjut meskipun terhalang oleh banyaknya rintangan. Karena tak hanya diburu oleh pihak polisi, Daniel harus melewati pemukiman penduduk yang semakin menyulitkan. Tapi karena mengetahui pasti keberadaan Haris yang sudah sangat ketar-ketir, dengan sangat yakin ia langsung menabraknya. Bahkan ia memberondong mereka dengan senapannya dan mengucapkan salam perpisahan sebelum membunuh Haris, bahwa satu-satunya yang India inginkan adalah keadilan. Setelah menghabisi pimpinan tertinggi Laskar sesuai rencana, mereka pergi sambil berkomunikasi dengan Roy mengenai situasi Pakistan yang mulai dijaga ketat. Namun bukan pasukan khusus namanya jika tak memiliki tipuan hebat, bahwa Nawas berpura-pura hampir melahirkan hingga jalan kembali dibuka dengan lebar. Tak selesai begitu saja, mereka berencana mencari jalan jalur laut lantaran darat dan udara telah ditutup, di mana Roy akan mengupayakan mengirim kapal untuk menuju ke sana. Meskipun hal itu tak mudah karena putra Khalid ditangkap kepolisian untuk diinterogasi mengenai mobil dan plat nomor yang dibawa oleh sang ayah. Begitupun Roy yang sudah terlanjur membocorkan misi rahasia kepada atasannya dan membuatnya percaya bahwa mereka harus melakukan operasi bantuan dengan mengirim kapal selam. सर वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है। Waktu terus bergulir sampai Daniel tiba menuju ke arah pelabuhan. Namun mereka harus melewati pos yang memeriksa identitas sekaligus plat nomor yang ternyata sudah diubah. Ketika mereka merasa situasi terkendali, salah satu polisi ingin menumpang dan tak sengaja menjatuhkan plat nomor yang telah disembunyikan. Akibatnya Khalid tewas tertembak hingga mereka tetap melanjutkan perjalanan laut dengan menumpang perahu mata-mata India sambil membawa telepon satelit agar kapal mengetahui keberadaannya. Thank you. Di waktu yang sama pula, Intel Pakistan menghentikan semua aktivitas kapal selagi Angkatan Laut India dalam perjalanan menuju perbatasan. Namun lagi-lagi hambatan terjadi saat perahu digeledah oleh musuh, hingga mereka memutuskan menyelam meskipun harus menghindari hujan peluru yang terus menghantamnya. Mengetahui bahwa perahu telah diperintahkan untuk mundur, Angkatan Laut India tak ingin menerobos masuk ke wilayah Pakistan demi menghindari peperangan. Namun Samit memohon dengan ketulusan hatinya bahwa orang yang akan mereka selamatkan hari ini adalah pahlawan yang membalaskan serangan di Mumbai. Untuk itulah perjalanan tetap dilanjutkan meskipun mereka terlambat karena Daniel tenggelam akibat luka tembak. Beriringan dengan kematiannya, kapal India menemukan Nawas yang telah terombang-ambing hanya seorang diri. Samit pun melakukan penghormatan terakhirnya, disusul oleh kru kapal yang sama-sama menyambutnya penuh rasa bangga. वही सलूट चाहता हूँ। Film ini mengedepankan misi mencari keadilan yang diringkas dalam bentuk balas dendam. Daniel terjebak di satu kondisi yang membuatnya mau tak mau mengambil misi itu untuk mengembalikan nama baiknya. Meskipun tidak diceritakan akhir yang ia terima setelah kematiannya, ia adalah sosok pahlawan pemberani yang berjuang secara senyap di tengah konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.